Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, saya Lalu Abdul Hafiz dengan nomor Indo 228 113 0028. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi psikologi pendidikan, yaitu tentang gaya belajar. Materi ini akan saya bagi ke dalam 4 topik bahasan. Yang pertama, pengertian gaya belajar. Kemudian yang kedua, macam-macam gaya belajar. Yang ketiga, karakteristik siswa dengan gaya belajar visual atau auditory atau kinestetik. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita mengajar siswa dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian gaya belajar. Bapak Ibu guru pernah nggak nih ketika mengajar ada siswanya yang fokus sekali memperhatikan, tapi ada juga yang asik sendiri dengan mainannya, atau ada lagi yang colak-colek temannya, ada yang mengobrol, menyanyi, atau menggumam sendiri. Ada juga siswa yang mondar-mandir ketika guru sedang mengajar. Kita menjelaskan berulang kali, masih saja siswa banyak nanya. Atau ada siswa juga yang mengeluh, tawar-menawar latihan, menawar tugas. Ada juga yang ingin cepat-cepat keluar dari kelas, ingin segera bermain di luar kelas. Sebagian guru mungkin akan merasa stres atau emosi atau marah ketika melihat siswanya seperti itu. Namun, bisa jadi itu adalah merupakan ekspresi atau gaya belajar mereka. Menurut Depoter dan Harnaki 2013, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Sedangkan menurut Sukadi tahun 2008, gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap, mengetahui, dan mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang ia dapatkan. Jadi dapat kita simpulkan, gaya belajar adalah cara tercepat dan terbaik yang dimiliki individu dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Mengapa kita perlu mempelajari tentang gaya belajar ini? Karena dengan memahami gaya belajar daripada siswa-siswa kita, maka guru akan lebih terbantu dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang meliputi metode pembelajaran, menyesuaikan model atau media pembelajaran yang baik untuk digunakan. Kemudian dalam proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi siswa dan partisipasi serta respon daripada siswa kita, memudahkan interaksi dan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa kita. Kemudian dengan memahami gaya belajar juga tentu akan berdampak kepada hasil dari pembelajaran atau evaluasi, akan meningkatkan prestasi belajar siswa, dan hasil belajar siswa akan lebih baik karena mereka menikmati setiap detik, setiap waktu yang mereka habiskan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita kepada macam-macam gaya belajar. Ada 3 gaya belajar yang dimana setiap anak atau setiap orang mempunyai kecenderungan dengan 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual, gaya belajar visual. Lalu yang kedua, gaya belajar auditory.
Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan atau mata. Siswa atau siswi akan cenderung mudah menangkap atau menyerap pelajaran apabila mereka melihat, memandang, atau mengamati materi pelajarannya. Di sini mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau rangsangan dalam belajar. Lalu yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan menggunakan indera pendengaran atau telinga. Mereka lebih cepat paham apabila pelajaran mereka dengarkan, bukan mereka baca. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah tipe siswa atau seorang yang mempunyai gaya belajar di mana mereka lebih cepat menangkap atau menyerap pelajaran dengan bergerak, dengan bekerja atau menyentuh langsung objek yang sedang dipelajarinya. Gaya belajar kinestetik mengutamakan indera perasa dan gerakan fisik. Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan ke pokok bahasan yang ketiga, yakni tentang karakteristik siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Adapun ciri-ciri yang bisa kita kenali dari siswa atau seseorang yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama adalah dia lebih mudah mengingat apa yang dia baca. Dia lebih mudah mengingat apa yang dia baca daripada apa yang dia dengar. Siswa dengan tipe ini juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan instruksi-instruksi dari guru yang berupa tulisan-tulisan akan lebih cepat dia kerjakan daripada instruksi yang bersifat verbal atau perintah suara. Kemudian dia lebih mudah mengingat asosiasi visual. Dia lebih mudah memahami pelajaran yang apabila digambarkan dalam bentuk diagram, pelajaran yang mengandung warna-warni, buku-buku gambar, atau pelajaran yang disajikan dalam bentuk mind mapping. Keributan, kebisingan kadang juga tidak mengganggunya. Siswa dengan tipe ini juga biasanya akan pandai mengeja, pandai membaca dengan cepat dan cenderung tekun, teliti, dan rinci. Dia akan sangat memperhatikan detail-detail daripada pekerjaannya. Karakteristik lain dari siswa ini yaitu dia sangat memperhatikan penampilan. Misalnya kalau bajunya putih, maka dia akan menyesuaikannya dengan celananya, cenderung rapi. Kalau bajunya pink, jilbabnya juga pink misalnya. Selain itu, siswa dengan tipe ini pandai menyusun rencana jangka pendek. Apa yang akan dia kerjakan hari ini sudah bisa dia rencanakan dengan baik. Namun dia sering lupa apabila ada pesan-pesan dalam bentuk verbal. Apabila kita menitip pesan dengannya melalui dia dalam bentuk verbal, misalnya kita suruh belanja, tapi kita pesan dengan suara beliin ini, biasanya dia akan cepat lupa. Maka kita perlu menuliskan apa yang ingin kita pesan. Siswa dengan tipe ini juga kalau menjawab pertanyaan biasanya jawabannya simpel, ya, kadang tidak.
Nah, dia tidak banyak bicara. Dia lebih senang mendemonstrasikan pekerjaannya, menampilkan, daripada dia mempresentasikan, karena dia tidak suka orasi atau berbicara di depan umum. Dia lebih tertarik pada seni-seni yang bersifat visual seperti seni lukis, seni pahat, gambar, dan lain sebagainya daripada kesenian-kesenian yang berupa bernyanyi atau seni musik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik siswa atau seseorang dengan tipe gaya belajar auditory. Dia lebih senang membaca dengan suara keras, dan dia juga lebih senang mendengarkan daripada dia yang membaca. Dia lebih cepat memahami pelajaran dengan mendengarkan bacaan temannya atau bacaan gurunya daripada dia membaca sendiri pelajarannya. Siswa tipe ini juga biasanya malas menulis, tapi dia senang bila disuruh bercerita oleh gurunya. Dia biasanya asik sendirian, berbicara sendiri, menyanyi, atau menggumam sendirian sambil belajar. Namun dia mudah terganggu dengan keributan. Dia tidak bisa mendengar suara-suara bising, maka akan kehilangan fokus belajar. Orang seperti ini juga biasanya bicaranya fasih, mudah mengulangi, menirukan nada-nada atau irama dan warna suara. Dia hobi bernyanyi. Sekali dia mendengarkan lagu, langsung dia bisa mengulanginya atau langsung bisa menyanyikannya. Ciri lain, siswa dengan tipe ini juga suka mendengarkan musik. Dia banyak berbicara, senang berdiskusi kelompok, berargumentasi, dan menyampaikan pendapatnya. Apabila dia bercanda atau bergurau, dia lebih senang bergurau secara lisan atau mendengarkan gurauan lisan daripada dia harus mendengarkan cerita-cerita humor dengan membaca komik atau membaca buku jenaka. Nah, itu dia tidak suka. Dia lebih senang mendengarkan stand up komedi atau pantun-pantun lucu dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini ciri-ciri atau karakteristik pelajar, siswa, atau seseorang yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Orang dengan gaya belajar ini biasanya bicaranya pelan, dan menanggapi perhatian fisik. Dia sering menggunakan bahasa tubuh atau gerakan di dalam menyampaikan pesan-pesannya. Dia juga biasanya suka menyentuh, mencolek-colek temannya untuk mencari perhatian. Biasanya kalau dia berbicara, maka dia akan mendekat ke lawan bicaranya. Dia tidak suka duduk diam lama-lama. Duduk sebentar mau bergerak, duduk sebentar mau jalan, duduk sebentar mau berdiri, atau bergerak-gerak di tempat saja. Dia banyak gerakan fisik. Dia senang berjalan, menari, atau berlari-lari. Orang dengan tipe ini juga suka praktik langsung atau menyentuh objek pelajarannya secara langsung. Misalnya ketika dia belajar IPA, ketika dia belajar matematika, maka dia lebih senang belajar apabila dia langsung menggunakan alat peraga pembelajaran. Kalau pelajaran PAI, ketika dia belajar Al-Quran atau Al-Hadis, maka dia akan lebih senang apabila dia langsung memegang Al-Qurannya atau memegang kitab hadisnya. Siswa seperti ini juga biasanya perkembangan fisik ototnya baik karena dia banyak bergerak. Ketika dia membaca,
biasanya dia akan menunjuk kata-kata yang dibacanya. Siswa dengan tipe ini juga biasanya kalau kita suruh menghafal, maka dia akan menghafal sambil berjalan atau sambil bergerak, menggerak-gerakkan tubuhnya atau badannya seperti orang berzikir. Kemudian biasanya orang dengan tipe belajar kinestetik ini juga tulisannya nggak bagus, tulisannya tidak serapi orang dengan tipe belajar visual. Orang-orang seperti ini juga suka permainan atau kegiatan yang melibatkan fisik, misalnya seperti main bola, senam, atau main basket, dan lain sebagainya. Baik Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat tentang bagaimana cara kita mengajarkan siswa-siswa yang tipe visual, tipe auditori, dan kinestetik. Yang pertama, untuk mengajar siswa dengan gaya belajar visual, Bapak Ibu guru bisa menggunakan gambar-gambar atau foto-foto sebagai media pembelajaran, atau bisa juga menggunakan lukisan, atau bisa menggunakan video. Buku-buku yang digunakan juga usahakan ada gambarnya, seperti cerita bergambar atau cerita yang ada warna-warninya yang lebih menonjol. Atau dalam menjelaskan, Bapak Ibu guru bisa menggunakan mind mapping atau diagram. Bisa juga membiasakan siswa menggunakan penanda catatan kecil. Dan dalam evaluasi pembelajarannya juga, siswa dengan gaya belajar visual bisa dievaluasi atau dinilai dengan tes tulis, seperti menjawab soal, membuat karangan, atau dengan menggunakan multiple choice. Untuk mengajar siswa dengan gaya belajar auditori, gunakanlah musik sebagai media pembelajarannya. Musik atau dengan menggunakan recording, kita rekamkan materi pembelajaran, kemudian itu kita perdengarkan kepada siswa. Atau bisa kita terapkan juga dengan meminta siswa untuk membaca materi dengan keras dan dilakukan berulang-ulang. Siswa dengan gaya belajar ini juga bisa kita akomodir dengan melakukan pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi grup, di mana nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Atau bisa juga kita meminta siswa-siswi kita untuk menjelaskan kembali apa yang sudah diajarkan, atau menjelaskan pemahaman mereka tentang materi yang sudah dipelajari. Tes yang lebih cocok untuk siswa dengan gaya belajar ini yaitu dengan menggunakan tes lisan, karena dia cenderung lebih aktif dalam berbicara daripada menulis. Kemudian yang terakhir, yakni siswa dengan gaya belajar kinestetik akan lebih tertarik apabila kita melakukan pembelajaran langsung dengan alat peraga, dengan menyentuh, memegang alat-alat peraga yang sedang kita bahas di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, pembelajaran dengan gaya kinestetik ini lebih suka praktik lapangan.
dia lebih suka langsung terjun ke lapangan. Misalnya ketika kita membahas tentang Putri Malu, mereka lebih senang apabila mereka langsung melihat bendanya, melihat pohonnya, memegang pohonnya, ketimbang diceritakan begini-begini bentuknya. Atau Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan game atau permain peran, berperan. Ada yang jadi ini, dan seterusnya. Atau Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan game-game atraktif yang akan memancing gerakan fisik siswa. Siswa dengan tipe ini juga senang bereksperimen langsung. Mereka juga senang pembelajaran yang sifatnya gerakan badan, gerakan tangan, seperti olahraga, main bola, memasak, dan lain sebagainya. Tes yang lebih cocok dengan gaya belajar ini yaitu biasanya nilainya akan bagus-bagus ketika dia tes praktik. Nah, Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, kita telah sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari beberapa materi yang sudah kami sampaikan adalah yang pertama, pelajar dengan tipe visual adalah tipe gaya belajar see to learn atau siswa yang belajar dengan melihat. Kemudian auditory hear to learn atau belajar dengan mendengar. Dan kinesthetic yaitu move to learn atau mereka belajar dengan bergerak. Selanjutnya, setiap siswa juga memiliki kecenderungan gaya belajar, apakah itu gaya visual atau auditory atau dengan gaya belajar kinestetik. Kesimpulan yang kedua yakni setiap guru harus mengetahui kecenderungan dari gaya belajar siswanya, karena gaya belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran dan akan mempengaruhi prestasi dan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan kreativitas guru dalam merancang, memvariasikan metode dan model pembelajaran agar mengakomodir semua kebutuhan gaya belajar siswa-siswi kita. Demikianlah materi singkat yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi psikologi pendidikan, yakni gaya belajar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua selaku pelajar, mahasiswa, sekaligus guru yang setiap hari mengajar di kelas, mengajar di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.